Morning people, saat ini kereta api memang menjadi salah satu transportasi darat yang paling difavoritkan di Indonesia. Selain alasan tak gampang terjebak macet, soal harga juga terbilang relatif terjangkau dibandingkan pesawat terbang untuk tujuan yang sama. Apalagi, fasilitas kereta api di Indonesia kian ditingkatkan hingga kenyamanannya mendekati sebuah kabin pesawat terbang. Menariknya, selain kereta api penumpang, kini hadir juga kereta api wisata. Sesuai namanya, kereta api ini didesain khusus dengan fasilitas eksklusif yang siap. Morning people, berita kurang menyenangkan datang dari salah satu komedian sekaligus presenter tanah air Tukul Arwana. Ia dikabarkan harus dilarikan ke rumah sakit lantaran pendarahan otak pada hari Rabu malam 22 September 2021 kemarin. Kabar tersebut pertama kali disampaikan oleh anak Tukul, Ega Prayudi. Meski demikian, belum diketahui pasti apa penyebab Tukul mengalami pendarahan otak. Namun awalnya Tukul memang mengeluhkan sakit kepala. Karena tak kunjung hilang, akhirnya keluarga memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit. Hingga kini komedian berusia 57 tahun itu masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Cawang, Jakarta Timur. Kabar terbaru dari sang anak Ega mengatakan, kondisi sang ayah berangsur membaik dan normal. Kita doakan saja semoga segera pulih ya morning people. Nah morning people, menurut WEBMD, pendarahan otak tumor otak. Sementara untuk gejala pendarahan pada otak dapat beragam, tergantung pada lokasi pendarahan itu terjadi, tingkat keparahan pendarahan, hingga jumlah jaringan yang terkena. Namun gejala pendarahan otak cenderung bisa berkembang secara tiba-tiba, bahkan mungkin semakin memburuk. Adapun gejala-gejala yang perlu diwaspadai adalah sakit kepala parah yang tiba-tiba, kejang tanpa riwayat sebelumnya, kelemahan pada lengan atau kaki, mual atau muntah, perubahan penglihatan, kesemutan atau mati rasa, kehilangan keterampilan motorik halus seperti tremor tangan, kehilangan koordinasi maupun keseimbangan, indera perasa yang tidak normal, hingga hilang kesadaran. Bila mengalami itu semua, segeralah periksakan diri ke dokter ya morning people. Dari berita Tukul Arwana yang dilarikan ke rumah sakit akibat pendarahan otak, tak ada salahnya jika kita mulai mengenal tanda-tanda kesehatan yang satu ini. Seperti fakta tentang pecahnya pembuluh darah yang akibatnya fatal untuk kesehatan kita. Perlu morning people perhatikan juga, jika kebanyakan orang yang mengidap pendarahan di otak, pada umumnya akan menunjukkan gejala yang mirip dengan orang yang mengidap stroke, dan ciri-cirinya dapat berkembang. Misalnya saja salah satu bagian tubuhnya akan melemah, kesulitan berbicara, hingga mati rasa. Selain itu, gejala lain yang akan timbul adalah sulitnya untuk menjaga keseimbangan, sehingga mudah terjatuh. Bahkan dikatakan, sekitar 13% orang yang mengalami stroke terjadi disebabkan oleh pendarahan di otak. Ada juga penyebab yang paling umum dari pecahnya pembuluh darah di otak adalah adanya peningkatan tekanan darah. Kondisi tersebut menyebabkan arteri melemah dan pecah sejalan dengan waktu. Dan di saat hal itu terjadi, darah akan terkumpul di otak hingga menyebabkan stroke. Selain peningkatan tekanan darah, pecahnya pembuluh darah juga bisa disebabkan oleh aneurisma, di mana aneurisma ini menjadi titik lemah pada dinding arteri di otak yang mengalami pembesaran hingga akhirnya pecah. Berikutnya ada kondisi malformasi arteriovenosa, di mana hal itu menjadi kondisi abnormal antara arteri dan vena yang bisa terjadi pada seorang sejak lahir dan menyebabkan pendarahan suatu hari nanti seperti bom waktu. Di dunia medis dikenal juga istilah aterosklerosis yang menjadi satu di antara penyebab pecahnya pembuluh darah. Aterosklerosis sendiri merupakan kondisi di mana pembuluh darah arteri mengeras karena penumpukan plak di pembuluh darah hingga menyebabkan jalan darah menjadi sempit hingga tertutup. Terakhir ada pendarahan subkonjungtiva yang terjadi dari hal-hal yang tak kita sangka akan menjadi sangat besar dampaknya. Misalnya saja batuk, bersin yang kuat dan juga muntah. Nah, itu tadi beberapa fakta dan penyebab dari pembuluh darah. Pastinya bikin morning people di rumah semakin waspada dan lebih memperhatikan kesehatan.
Gak kuat ya kita ya? Gak Aduh kuat, ya aku ampun. tuh. Morning. Halo morning people. Aduh ini sebenarnya ada acara apa sih? Krista Nih. pakai baju encim, aku pakai bajunya Abang Jago. Abang Jago ya? Abang Jago, mari Bang Jago. Emang ada apa sih? Karena coba kita pikir yang pertama ulang tahun Jakarta udah lewat. Udah Udah lewat. lama. Ya kan? Terus acara-acara budaya Betawi yang baru nggak ada juga belum? Kamu mau tahu nih kan sekarang aku Apaan? lagi pakai baju encim Betawi Heeh. Terus udah gitu tadi ada musik Betawi. Musik khas Betawi, bener. Iya nggak Bang? Abang jadi jijik gitu Abang sama Neng. Elia Kadam gitu zaman dulu. Ya kan? Aku nonton filmnya soalnya aku Nah. tahu ya kan. Nah, tapi ada musik Betawi nih ya. Tadi kita dengar sama-sama lagunya legendaris dari Haji Benyamin Sueb. Betul. Dan ini luar biasa banget. Dan sebelumnya kita sapa dulu deh yang ada di rumah deh. Halo, morning people yang ada di rumah. Halo morning people, selamat pagi. Ketemu lagi nih sama kita berdua. Pastinya di morning update. Ada apa di hari ini? Iya, sambil mikirin clue dari kamu tadi ya, aku mau kasih informasi juga sama morning people yang ada di rumah Apa tentang tuh? pembuluh darah nih ya. Aduh. Tapi kita tadi ada sedikit lupa, ada mention kita ada itu yang bakalan datang. Kan Siapa tadi sih? kan tadi yang kita ngomong soal Betawi-Betawian kan. Kok tiba-tiba jadi meler ya? Hari Kenapa ya? bau mulut apa? Ayo bang, Meler. ayo bau mulut bagaimana bang? Bang, spesial. ini pagi ini kita dapat bintang tamu yang kece boke bang, ya kan? Apa tuh? Katanya dia itu ya kan cucunya Abang Bokir, cucu pertama. Ya ampun. Tahu nggak Bang Bokir yang mana yang ini? Tahu. Bang beli satenya 10 tusuk bang. Oh, ini sundel tambel, bukan sundel bolong. Kan nggak ada bolongannya, iya kan? Sundel tambel. Oke, nanti kita akan ada bintang tamu ya, luar biasa ya. Nanti kita akan Betul. datangkan cucunya Bang Bokir ya. Jadi kita sekarang berdua ini udah mencoba menyambut. Tapi sebelumnya kita mau kasih juga ada informasi nih. Ada katanya pecah pembuluh darahnya juga nih ada informasi tentang ya berbicara masalah tentang mencegah agar Mencegah. tidak terjadinya yang namanya pecah pembuluh darah. Iya, soalnya pecah pembuluh darah ini nggak main-main ya. Bener Ternyata banget. itu walaupun mikirnya cuma pecah pembuluh darah kecil, tapi itu mematikan loh, mematikan. Aduh, nonton aja deh biar Iya kan? kita sama-sama update. Yuk, yuk, Ini yuk, dia yuk. nih. Morning people, pembuluh darah menjadi bagian penting dari sistem sirkulasi dalam tubuh manusia. Jika harus diibaratkan, pembuluh darah sama dengan selang yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Saat pembuluh darah kamu bermasalah atau bahkan pecah, maka sejumlah darah akan keluar dari pembuluh dan bisa mungkin saja jika darah yang keluar akan tampak di bawah permukaan kulit. Ketika pembuluh darah pecah, maka kesehatan kita pun dapat terganggu. Dan hal ini pun menjadi sesuatu yang serius, karena bisa berakhir pada kematian. Lalu seperti apa ya cara untuk mencegah agar pembuluh darah tak pecah? Berikut Morning Update telah merangkum informasinya untuk morning people di rumah. Berhenti merokok. Kebiasaan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki ini sudah jelas memiliki banyak bahaya untuk kesehatan. Baik itu ketika kamu merokok secara langsung ataupun menghirup asapnya saja. Ketika kamu menjadi perokok aktif, maka kerugian besar pun akan datang. Seperti pembuluh darah yang dipenuhi oleh plak dan memperbesar resiko pecahnya pembuluh darah. Konsumsi makanan rendah lemak dan rendah kolesterol. Pola makan sehari-hari juga mempengaruhi kesehatan kita, termasuk kondisi pembuluh darah. Untuk menjaga kondisi pembuluh darah agar tetap baik, maka morning people juga harus memilih makanan. Seperti usahakan untuk memakan makanan rendah lemak dan juga rendah kolesterol, agar jantung dan elastisitas pembuluh darah terjaga dengan baik dalam waktu yang lama. Keinginan untuk memiliki body goals nyatanya memiliki dampak baik asal dilakukan dengan seimbang. Hal ini berkaitan dengan menjaga kondisi pembuluh darah, di mana ketika kita aktif bergerak, maka sirkulasi darah pun akan terjaga dan produksi darah sehat meningkat. Sedangkan berat badan yang ideal akan membantu meringankan kinerja jantung. Jika resiko pembuluh darah tersumbat, pada umumnya dunia medis memiliki obat untuk mengatasinya. Salah satunya adalah vasodilator, yang termasuk dalam golongan obat untuk melebarkan pembuluh darah. Obat ini bekerja dengan merelaksasikan otot pembuluh darah. Tapi yang terpenting adalah, kamu hanya bisa mengkonsumsi obat ini ketika telah mendapatkan resep dari dokter.
Dalam segi herbal dan alami, kamu juga bisa menjaga dan membersihkan pembuluh darah dengan beberapa makanan ini. Misalnya saja brokoli, bayam, ikan, kacang almond, kacang kenari, alpukat, semangka, buah-buahan beri, tomat, bawang bombay, coklat, dan lain-lain. Itu tadi cara untuk mencegah serta obat dan makanan yang bisa kita konsumsi untuk kesehatan pembuluh darah kita. Ya Kristal, kita ngelihat ini tadi kita jadi harus makin aware sama yang namanya kesehatan. Betul. Karena aku inget banget ya, teman aku tuh pernah ngomong sama aku bahwa setelah umur kita bertambah, kalau makan itu jangan pakai lidah, tapi pakai otak. Sampai kita nggak mikir maksudnya apa gitu. Ternyata yang mau kita makan itu harus dipikirin dulu bahayanya, kolesterolnya, Betul. lemaknya dan lain-lainnya. Nah, jadi nggak cuman pola pikir yang dibenerin, tapi Bener. pola lidah makan kita juga harus dibenerin ya kan. Terus Harus gitu jangan banget. lupa untuk olahraga. Nah, Iya, jadi badan kita tuh nggak gampang sakit. Bener ya. banget. Kalau bisa sih olahraga juga sesuai dengan kapasitas masing-masing, jangan juga terlalu memaksakan diri. Berarti kan itu kan kalau misalnya menyesuaikan dengan kapasitas, terus udah gitu patternnya kita harus makannya bagus. Berarti kita ngomongin soal pola makan gitu ya? Pola makan. Tapi kita selesaiin dulu deh. Ini kita ada lagi yang lain nih. Ada pola-pola lain yang ditemukan. Pola apa lagi? Iya. Mana pola pola baju. Bukan. Ini serius nih ya. Oke, Ada pola sosok mayat ya yang ditemukan bersila seperti orang sedang bertapa dan lokasinya ada di pinggir pantai. Kok serem sih, masih pagi tahu Fadli, masih pagi. Tapi justru karena pagi, mau people yang ada di rumah jadi nggak takut nontonnya. Oh iya benar-benar. Yaudah kita nonton sama-sama. Yuk. Yuk. Mumpung nggak takut. Takut deh, serem. Belakangan ini, warga Kretek Bantul dibuat geger pasca ditemukannya kerangka mayat yang sedang duduk bersila di tepi pantai Parangkusumo, Bantul, Yogyakarta. Awalnya, salah seorang warga setempat hanya melihat bagian tengkorak kepala yang tertumpuk pasir. Temuan tersebut lantas dilaporkan ke tim SAR yang kemudian diteruskan ke Polsek Kretek Bantul. Petugas pun langsung mendatangi lokasi dan melakukan penggalian yang kemudian ditemukan kerangka manusia yang sedang bertapa. Kerangka dan tulang belulang manusia tersebut tertimbun sekitar 1 meter di bawah pasir. Saat itu diketahui mayat ini menggunakan celana training warna biru dongker kombinasi merah dan mengenakan kaos merah. Mayat ini diperkirakan dalam kondisi duduk bersila mengenakan sarung hitam. Polisi belum bisa memastikan apakah korban memang melakukan ritual tapa pendem atau bertapa di timbun pasir, atau sengaja dibunuh dengan ditimbun pasir hingga terlihat kepalanya saja. Hanya lokasi sekitar penemuan memang kerap dipakai untuk melakukan ritual. Namun seandainya ada yang ritual, biasanya ada orang lain yang ikut menjaga dan membantu menguburkan badannya. Namun ternyata bukan hanya di Indonesia saja pemirsa. Ada juga kejadian ditemukan mayat sedang bertapa yaitu Dasi Dorjo. Ia adalah guru Dharma Buddha, dikenal karena jasadnya tak mengalami kerusakan morning people. Hal itu karena semasa hidupnya, ia menggunakan kekuatan supranaturalnya. Nah, ketika ia berusia 75 tahun, ia mengatakan pada muridnya bahwa ia akan meninggal. Namun karena para biksu tak setuju, akhirnya Dasi Dorjo bermeditasi sendiri dan mengirim wasiat dibangunkan 30 tahun kembali. Dan akhirnya dirinya meninggal saat bermeditasi. Wow, luar biasa sekali ya morning people. Morning people, itu tadi informasi mengenai penemuan jasad bertapa di pinggir pantai. Iya, kita selesaikan tadi berita yang tadi ya. Tapi kita lanjut lagi, masih berhubungan sama pantai ini Kristal. Wow, Ya, kita ada pantai apa beralih lagi? Fitos. Mitos tuh fakta atau mitos ya? Disingkat ya. Ada singkatannya Iya. fitos atau makta. Mitos atau fakta. Ya, ini ngomongin soal fakta atau mitos nih ya, kan pastikan kita nggak asing lagi untuk dengar namanya pantai selatan. Betul banget. Kalau dengar pantai selatan ya kan, jangan pakai warna hijau, untuk ini biru biru. Ini hijau nih. Ya ampun, berarti gue nggak boleh dong Nggak main ke sana. boleh. Tapi bener tuh, kejadiannya banyak banget dan pernah ada temen cerita, dia tuh pakai baju hijau, dia tuh nggak sadar. Dia tuh kayak kesedot ombaknya lama-lama bawa makin ke arus. tengah, ke bawah Iya. arus. Oh gitu. Tapi Aduh. sebenarnya itu benar apa enggak sih? Itu sebenarnya cuma legend apa mitos saja kah? Tapi gini ya, ada yang mitos, Ya. ada juga yang fakta. Ada. Gini aja, lebih jelasnya sama-sama kita saksikan yang berikut ini nih. Halo
pemirsa, adakah dari Anda yang menyukai bepergian ke pantai? Nah, bagi Anda yang suka mengunjungi pantai sebagai destinasi favorit, pasti tak asing lagi dengan larangan memakai baju hijau saat berkunjung ke pantai selatan. Mitos ini muncul dan dikaitkan dengan Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul. Ia merupakan sosok yang sangat ditakuti dan dihormati hingga sekarang, walaupun keberadaannya dapat dikatakan misterius. Namun tak jarang, wisatawan lokal maupun wisatawan asing sengaja datang ke Pantai Selatan Jawa demi memenuhi rasa penasarannya terkait sosok Nyi Roro Kidul. Morning Update akan membahas lebih dalam lagi mengenai mitos baju hijau dan beberapa mitos serta fakta dari Pantai Selatan yang telah Morning Update rangkum untuk kalian. Larangan baju hijau saat berkunjung ke Pantai Selatan. Menurut mitos, pengunjung yang berpakaian hijau akan dijadikan tumbal Sang Ratu Pantai Selatan. Berdasarkan cerita yang beredar di masyarakat, telah banyak pengunjung yang tiba-tiba hilang secara misterius saat sedang bermain di Pantai Selatan. Konon katanya, orang yang hilang itu telah menjadi tumbal Sang Ratu Pantai Selatan, terutama bagi kalian yang berkunjung ke Parangtritis dan Parangkusumo. Secara mistis mungkin hal tersebut masuk akal pemirsa. Tetapi secara fakta dan ilmiah, ketika Anda berpakaian hijau, kemudian berenang dan terjebak di arus laut, maka akan sulit terlihat dari permukaan, karena warnanya akan menyatu dengan perairan yang berwarna hijau. Karena meski air laut memiliki warna biru, tetapi sejumlah benda yang ada di dasar laut seperti pasir, karang, dan juga rumput laut yang terkena paparan sinar matahari bisa berubah menjadi warna kehijauan. Ada beberapa tempat penghubung dunia nyata dan dunia Nyi Roro Kidul. Salah satu tempat yang paling terkenal adalah hotel di kawasan Pelabuhan Ratu. Pada umumnya, hotel ini sama saja dengan hotel-hotel lainnya. Namun faktanya adalah, di hotel tersebut memiliki kamar khusus untuk Nyi Roro Kidul, yaitu kamar bernomor 308. Kamar bernomor 308 ini dipercaya sebagai tempat istirahat Nyi Roro Kidul. Kamar tersebut memiliki nuansa warna hijau, warna yang identik dengan Nyi Roro Kidul. Kamar ini pun lekat dengan suasana angker karena pernak-pernik sajen dan bau dupa. Ada yang berani mencoba menginap di sini, Morning People? Warga di sepanjang Pantai Selatan pasti sudah tak asing lagi dengan mitos ini. Mitos tentang suara gamelan yang sering terdengar di tengah malam ini konon berkisah tentang Nyi Roro Kidul yang sedang melakukan perjalanan dari Pantai Selatan menuju Gunung Merapi. Suara gamelan atau drum band yang kerap terdengar ini adalah iring-iringan dari pasukan Nyi Roro Kidul. Ritual sedekah laut. Sedekah laut merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh para nelayan untuk menghormati keberadaan sosok Ratu Pantai Selatan setiap tanggal 6 April. Para nelayan melakukan sedekah laut dengan memberikan sesembahan kepala kerbau serta sesaji lainnya. Sebenarnya bukan hanya untuk menghormati Nyi Roro Kidul saja. Mereka juga meyakini bahwa hal ini dapat memberikan keselamatan saat berlayar, perlindungan, serta hasil tangkapan ikan yang melimpah. Pemirsa, itulah deretan fakta dan mitos dari Pantai Selatan. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat ya pemirsa. Nah gitu, jadi enak. Dari tadi kita udah ngomongin serem-serem. Kita mau coba ini haluan ya, biar kita nggak terlalu serem gitu. Jadi udah mulai pemanasan dari sekarang. Benar. Mau ada siapa tadi datang, Kristal? Ini tadi ada salah satu, beliau adalah cucunya Bang Gokil. Oh gitu, yang benar. Benar. Jadi datang apa enggak? Datang dong. Ya Dan udah deh. sekarang melestarikan kebudayaan Betawi. Tuh, penasaran nggak? Oke, penasaran Penasaran banget nggak? ya. Bener nih, penasaran. Bener. Ya udah, gimana kalau misalnya kita undangannya gimana nih? Gimana kalau kita joget? Yang di rumah break dulu. Iya udah, boleh ya? Kita Boleh akan ya? kembali lagi tetap di Morning Update. Ada apa di hari ini? Ayo Bang, joget Bang. Indonesia jadi negeri yang kaya akan sejarah. Salah satunya adalah prasasti yang jadi peninggalan kerajaan Majapahit. Seperti baru-baru ini, di mana telah ditemukan Candi Kendali Sada yang masih berdiri kokoh di ketinggian 1253 mdpl. Lokasi Candi Sisa Kejayaan Majapahit ini terletak di lereng Gunung Bekel, Penanggungan Balekambang, Desa Sololiman,
Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Terlihat di dinding candi terukir legenda Raden Panji bersama kekasihnya Chandra Kirana. Candi ini pun diperkirakan dibangun pada abad ke-15 di masa Kerajaan Majapahit. Bagi para pengunjung dan morning people yang ingin melihat Candi Kendali Sada ini, dapat mengunjunginya lewat jalur pendakian Gunung Bekel atau melalui jalur pendakian Gunung Penanggungan. Sungguh luar biasa ya morning people. Kita dapat melihat peninggalan kerajaan paling bersejarah dan berpengaruh di wilayah Nusantara. Sejumlah nelayan di pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, panen ribuan ikan jui yang muncul di tepi pantai. Nelayan di pantai Trisik dan pantai Glagah tampak sedang menjala ikan di tepi pantai tanpa harus melaut. Ikan jui ini sudah muncul hampir sepekan. Ikan ini merupakan ikan musiman yang banyak muncul ketika menjelang bulan purnama. Perubahan suhu air laut ditambah sedang bulan purnama diduga menjadi penyebab ribuan ikan jui menepi ke pantai. Fenomena kemunculan ikan jui sudah sering terjadi. Ketika ada perubahan suhu, ikan berusaha mencari suhu hangat sehingga mendekati daratan. Fenomena gerombolan ikan teri di pesisir pantai selatan Kulon Progo dimanfaatkan warga setempat untuk menambah pemasukan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Jatuh makanan aku. Belum 5 menit. Jangan nggak enak malu. Ntar aja. Mulai. Tadi kita udah lihat tuh ya, Viti tentang ada candi-candi kayak gitu ya kan. Ya. Terus udah gitu tuh ada ikan. Itu berkah banget nangkap ikannya ya. buat nelayan. Karena emang dicari nelayan itu pasti ikan. Maksudnya ya ikan-ikan yang ada di laut. Kalau nyarinya ayam mah tukang ayam dong. Kalau ikan ya berarti pinter banget ini ya kan. Tapi ini salah satu reasonnya kenapa kita pakai baju pakaian Betawi. Nah, pasti mau people di rumah juga pasti penasaran nih kenapa Betul, sih kok baju encim. kita udah pakai baju encim. Ini baju apa? Baju abang. Baju abang. Abang jago. Yang dimakan apa nih? Ini kembang goyang. Kembang. Jadi kalau makan ini harus goyang. Kembang goyang. Nah, ini juga nih ada roti buaya. Nah, jangan salah. Roti buaya itu ada faktanya. Oh iya. Kenapa rotinya roti buaya? Karena buaya itu setia. Makanya dipakai roti buaya. Nah sekarang gini aja deh ya. Kita bicara dulu nih tentang kebudayaan Betawi yang dinyatakan hampir punah atau sedikit peminatnya. Kira-kira apa aja ya kebudayaannya? Mungkin sama-sama kita lihat biar lebih update lagi kita. Bener-bener. Ini dia tayangannya. Ada nyelip di sini, Bang. Bang nyelip di sini. Sengaja bentar sisaan pulang. Nusantara dikenal dengan berbagai ragam budayanya, termasuk kebudayaan masyarakat Betawi yang terkenal akan ragam tradisi unik. Tetapi sayangnya, ragam kegiatan serta budaya yang telah diwariskan para leluhur tersebut perlahan menjadi punah karena perkembangan zaman. Dan berikut sederet kebudayaan Betawi yang hampir punah. Salah satu tradisi yang hampir punah adalah nyorok. Nyorok sendiri merupakan tradisi yang kerap dilakukan dalam menyambut bulan Ramadan. Tradisi tersebut merupakan tradisi orang Betawi dengan cara anggota keluarga yang paling muda membawa makanan ataupun bingkisan kepada sanak saudara serta tokoh tetua dalam keluarga ataupun daerah setempat. Biasanya, bingkisan yang dibawa berupa 9 bahan pokok seperti telur, gula, kopi, beras, ataupun makanan yang sudah dimasak. Selanjutnya, piara pengantin. Dalam adat pernikahan Betawi, dikenal memiliki tradisi yang cukup unik. Menurut para tetua, calon mempelai pengantin seharusnya menjalani ritual khusus agar proses acara dapat berjalan dengan baik sebelum proses pernikahan digelar, yaitu piara pengantin. Piara pengantin dilakukan oleh orang khusus yang dianggap memiliki keistimewaan. Orang tersebut yang nantinya akan merawat sang calon pengantin hingga acara berlangsung. Kalau dilihat, tradisi ini sebenarnya seperti tradisi pingit ya morning people. Namun, sang mempelai wanita akan menjalankan sejumlah terapi kecantikan. Berikutnya, gambang kromong. Membicarakan soal budaya dalam bermusik, sepertinya saat ini nyanyian serta alat musik khas Betawi sudah jarang sekali didengarkan ataupun dimainkan oleh anak muda. Dan dalam pertunjukan gambang kromong, biasanya tangga nada yang digunakan merupakan tangga nada pentatonik Cina. Tangga nada tersebut biasanya dikenal dengan salendro Cina atau salendro Mandalungan. Tak hanya gambang dan kromong, alat musik lainnya seperti gong, gendang, suling, dan krecek juga menyumbangkan lantunan nada indah dalam pertunjukan. Selain itu, alat musik khas Cina seperti sukong, tehian,
dan konghayan juga digunakan. Nah pemirsa, itulah sederet kebudayaan Betawi yang hampir punah. Semoga saja segala kebudayaan yang ada dapat terus dilestarikan ya Morning People. Ustaz, itu bintang tamu ya. Kan belum kita undang udah datang. Biasanya emang gitu. Oh biasa mau gitu? Misterius. kabar, Po? Apa kabar, Po? Mister, maaf Ini jadi boleh- pegangin aja Oh, iya dulu ya. benar. Baru kita Menggan- ngobrol. Mengganti itunya, Iya, topengnya. boleh kita geser ke sini sedikit. Nah, emponya di tengah-tengah aja Empok nih, di Po. tengah, Biar Po. kerebutin kita berdua. Aduh. Tinggi banget ya. Hah? Tinggi banget empoknya, saya pendek banget ya. Oh, nggak apa-apa. Kalau itu mah nggak usah dibahas. Nggak usah Bawa dibahas, itu norok. mah. Mbak, ya Oh, Betawi asli nih, Mbak. asli. Oh ya ampun. Po, di kita mau ngobrol-ngobrol nih ya. Iya. Empo itu benar, cucu pertama dari almarhum Bokir. Haji Bang Bokir. Bener, alhamdulillah asli. Oh, luar Kenapa biasa. bang? Curiga? Maksudnya curiga gimana? Orang Kali nggak saya ngapain bukan juga sama Haji Udah- Bokir. Udah curiga aja bawaannya. Abang mah gitu ngomongnya. Mbok, Ya. nih kita mau tanya nih, Mbok. Heeh. Nih, emang Mbok seberapa eksis sih kalau misalnya tari topeng di Jakarta sekarang ini, Mbok? Ya aduh, sekarang kan zaman ini ya lagi anak-anak K-pop. Jadi kita K-pop, tahu- ya, iya, ya. Heeh. K-pop. Anak-anak Beda jadinya itu K-pop sama K-pop beda. 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 Saya ngomongnya salah ya. Iya, 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 Bu. Jadi anak-anak sekarang nggak cinta sama budayanya sendiri. Aduh, sayang banget ya. Tapi ini kira-kira susah nggak sih untuk tari Buat topeng belajarnya gitu? nih. Tadi kan kalau kita lihat Kristal pengen banget belajar. Tapi kayak gerakannya nggak boleh. sembarangan gitu ya kan. Iya. Harus yang gimana gitu. Ah, salah-salah Lah, itu kayak tari apa itu? Bali. Salah-salah beda. Salah. Beda daerah. Iya. Itu berapa lama belajar itu, Po? Tergantung anaknya juga ya. Wah, kalau anaknya bebel begini berapa lama ya, Po? Wah, kalau kayak saya mah belajar mulu nggak kelar-kelar. Yang belajar sama saya biasanya dari 5 tahun. Jadi Waduh, udah telat, Kristal. udah ini udah biar kebentuk luwes. gitu. Oh gitu. luwes. Saya juga luwes kok. Tuh, nah, Lah, itu kan masalah nih. kalau udah begini kita nggak bisa lawan, Po. Wah, Iya, saya iya, luwes loh, luwes. Po. Nah. Oh, berarti sering ikan hari ya? Tapi ini kita ngobrol-ngobrol tentang keluarga dulu ya, Po. Boleh ya, Po ya? Po. Kalau bicara masalah tentang sosok almarhum ya, Haji Bokir ini, Bang Haji Bokir ya, di keluarga ini bagaimana nih sama cucu-cucunya? Aduh, dia mah kayak abri ya, keras didikannya. Oh, Saya cucu, galak.
Ya galak, tapi Contohnya, Po, contoh. galak Contoh. itu buat bener. Contoh Oh, saya contoh. cucunya. Empok Engkong. 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 Coba gimana? Saya datang nih. Iya. Kong, bagi duit, Kong. Enak aja 2 tweet, belajar nari dulu lu. Coba latihan nari dulu. Latihan nari. Lah iya, Kalau nggak nari nggak dapat duit, Kong. kagak bisa. Nyok, kita nonton. Nyok, duit mau ini, Kong. Gitu. Tapi kalau pernah saya diajarin nggak budaya Betawi sama Engkong? Pernah diajarin ya begitu tegas orangnya gitu. Hmm. Jadinya cucunya semua itu dididik jadi buat jadi orang gitu. Alhamdulillah bekas didik mereka. Buat Iya. jadi orang. Maaf. Sebelumnya? Maksudnya buat jadi orang bener gitu. Ada Bang Fadli, Oh, eta ya. Bang Angin aja. Bang Fadli aja jadi artis, dia jadi orang ya. Dari kemarin belum jadi orang ya. Iya. Baru dedek. Ya apa maksudnya berkat beliau, Hmm. kong saya udah keliling dunia. Oh, udah keliling dunia. Alhamdulillah. Kemana? Udah ke Jerman, Ya, Australia, mantep. Sydney, Sydney, Singapura. Itu jalan-jalan, Po. Ngapa-ngapain? Nari. Oh, nari. Nari. Capek juga tahu. Nari keliling dunia. Apa Dia ke nari Jerman? terus keliling Ke dunia. Jerman. Enco. Naik Enco. pesawat lah kita. Masa narinya terus-terusan sampai keliling dunia nggak gitu bener. juga. Aduh, luar biasa. Tapi ini ya, kita nanti akan belajar banyak. Bener. Ya, kita ngobrol-ngobrol sama Empok. Terus juga nanti kita mau belajar juga. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini kita bisa belajar sama-sama nih. Yuk. Biar membudayakan, lestarikan budaya Betawi. Makanya jangan kemana-mana. Tetap di Morning Update. Ada apa di hari ini? Jadi gimana, Po? Gini ya, Po? Oh. Morning people di rumah, pastinya sudah nggak asing lagi ya sama makanan khas Betawi seperti kerak telur ataupun nasi uduk. Sebab kedua hidangan tersebut memiliki banyak penggemar dan masih mudah untuk ditemukan. Namun, sebenarnya masih banyak makanan atau minuman khas Betawi lainnya yang tidak kalah nikmat. Sayangnya, beberapa di antaranya hampir punah. Apa sajakah itu? Sayur atau ketupat babanci. Makanan khas Betawi yang satu ini sangat sulit ditemukan sekalipun di restoran khas Betawi. Kabar yang beredar nih, kelangkaan hidangan ini disebabkan oleh bahan-bahan dan bumbunya yang sulit untuk ditemukan di Jakarta. Konon, ada 21 jenis bahan untuk membuatnya, dan beberapa di antaranya bahkan sudah langka. Lantas kenapa namanya babanci ya morning people? Ternyata nama tersebut diambil karena sayuran ini dibuat tanpa penambahan sayur. Hidangan ini sangat lezat jika ditambah dengan potongan ketupat yang empuk dan pulen. Kue dongkal. Nah, kalau makanan yang satu ini mungkin jarang diketahui ya oleh masyarakat umum. Kue dongkal. Jajanan ini dibuat dengan bahan-bahan tepung halus yang berasal dari tumbukan beras. Kemudian dicetak dengan cetakan tumpeng. Uniknya, dahulu cetakan yang digunakan terbuat dari anyaman. Setelah itu, barulah dalamnya dicampur dengan gula aren dan juga kelapa parut. Kue dengan rasa gurih dan sensasi manis ini dimasak dengan cara dikukus. Sepertinya nikmat ya morning people. Bir peletok. Kalau membicarakan kuliner khas Betawi, rasanya tak bisa melupakan minuman yang satu ini ya. Bir peletok. Meskipun dinamakan bir, minuman ini sama sekali tidak mengandung alkohol ya. Minuman ini sebenarnya terbuat dari aneka paduan rempah seperti jahe, daun pandan, dan juga daun serai. Konon, penciptaan minuman ini terpengaruh dari pesta orang Belanda yang kerap menyajikan minuman beralkohol. Pemirsa, itulah sederet kuliner khas Betawi yang sudah hampir punah. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Yuk, Bu. Kita udah siap nih. Kita latihan ya. Latihan yuk. Ayo. Gimana? Ini goyangnya buat cewek doang ya? Buat Laki juga nggak apa-apa. Sama gayanya begitu. Iya, ayo. Ayo. Gimana nih? Nih, buka. Ayo, 78, 1, 2, 3. Kakinya jangan ditangkap di ini. Oh, deketin. begitu. Nah, Jangan terlalu ngangkat. Pagi-pagi diomainin sama Mpok. Gimana? 1, Oke. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini namanya goyang. Dan namanya goyang. Ada lagi nggak? Ada lagi Mpok? Ada lagi gibang. Apa gibang? Gibang namanya gini tangannya. Oh, gibang loh. Gibang. Itu gue gibeng. Oh, itu gibang. Nggak main-main, gue gibeng nih Iya. gitu. Tangannya ditekuk. Gini. Tangannya tekuk. Nih. Oh, iya. Nah, satu lagi. Oh, iya. Nah, Oh, ini cowok juga oke. begini
juga emang ya? Iya, Beda cowok juga. kali. Ada cowok juga. Begini juga. Iya. Oke. Ayo, Ya. 78. 1, Tuh. 2. Kaki kanan. Oh, kaki kanan. 1, 2, 3. Nah, begitu tuh bisa. Bisa kan po Eke mah po. Bisa goyang kita. mah, Ente Po. lentur badannya. Lentur banget kita. Ini mah beda. Po, ini kalau direndam melar. Kayak karet. Dikira kita tahu malah begitu. Tapi tadi waktu tayangan yang pertama ada yang bagus tuh. Apa? Ada daun yang nggak pernah kalah. Apa tuh? Apaan tuh? Apa? Daun apa yuk? Daun apa? Daun seri. Serai. Harus Itu daun serai. seri. Ini Aduh. pagi-pagi bikin capek ya, bikin capek banget nih, bikin capek Capek banget mikir. nih. Capek mikir. Ini gimana kalau misalnya nih ya, kita ngelihat nih mau istirahat dulu ya, tapi kan ada tadi Sambil kan daun ngaso, serai. kata orang Betawi. Sambil ngaso. ngaso kita lihat tayangan nih ya. Ada ini pisang. Makan sore-sore kan enak tuh ya Bang ya. Bukan pisangnya. Oh, bukan pisangnya. Pohon pisang, Pohon pisang. punya buah 1000 biji. Banyak amat bijinya. Amat. Ya, Apa aja? jangan salahin saya dong. Salahin pohon pisangnya. Oh iya. Ya udah. Kita juga mau ngucapin ya sama-sama nih hari ini dari teman-teman semuanya di Morning Update. Selamat Hari Tani Nasional. Yeay. Semoga semua para petani Indonesia ini ya makin makmur. Amin. Hasil taninya berhasil. Amin. Yuk semuanya Semuanya. kita bantu, kita maju pertanian Indonesia. Benar banget. Yuk kalau gitu kita lihat yuk pohon pisang yang buah dan juga bijinya banyak biji sampai 1000. Masih nyalain aku, enggak kan? Enggak, biji sampai aja sih itu Pohon pisang pisang. kan ya tapi ya. Heeh. Setiap tanggal 24 September, masyarakat Indonesia selalu memperingati Hari Tani Nasional. Penetapan Hari Tani Nasional ini dimulai pada masa pemerintahan Presiden pertama Republik Indonesia yakni Insinyur Soekarno. Hari Tani juga menjadi bentuk peringatan untuk mengenang sejarah para petani serta membebaskannya dari penderitaan. Nah, di Hari Tani Nasional ini, Morning Update punya informasi yang menarik dan pastinya bikin Morning People di rumah takjub, yakni informasi tentang pohon pisang yang berbuah 1000 dengan ukuran tandan sepanjang 2,5 meter. Pohon pisang ini tumbuh di kebun Untung Slamet, warga Kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Menurut Slamet, dirinya mendapatkan bibit pohon pisang ini dari sang anak yang dibawa dari daerah Medan, Sumatera Utara. Slamet pun tak menyangka jika pohon pisang yang ia tanam sejak 1 tahun lalu itu ternyata tumbuh dan berbuah hingga 1000 pisang. Sementara akibat banyaknya buah pisang yang tumbuh dan membuat tandannya menjadi berat, Slamet pun harus memberi penyangga pada pohon pisangnya agar tidak tumbang. Ya di aja siapa yang mau metik nih. Biarnya anggapnya bisa ngiyasin lah gitu. Kemunculan pohon 1000 pisang ini akhirnya menarik perhatian warga sekitar rumah Slamet. Mereka pun tak henti berdatangan untuk mengabadikan si pohon pisang 1000 ini yang baru ada pertama kali di kota Tangerang. Sampai sekarang, ada saja warga yang meminta bibit pohon pisang 1000 ini kepada Slamet. Bagaimana Morning People? Apa kamu langsung tertarik dan berniat pergi ke rumah Pak Slamet untuk meminta bibit pohon pisangnya juga? Hai Morning People, siapa nih yang suka bingung menyiapkan bekal untuk suami di rumah? Eits, tapi tenang aja ya, Morning Update sudah menyiapkan sederet menu bekal yang bisa menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Yuk langsung saja kita lihat ya. Ayo masak buat bekal.
Langkah pertama, tumis garlic butter dari Nourish Kitchen. Kalau sudah timbul bau wangi, waktunya masukkan nasi. Aduk terus sampai merata. Kalau sudah, baru deh ditata di kotak bekal. Langkah selanjutnya, potong-potong ayam menjadi bagian yang kecil-kecil. Kemudian tambah dengan tepung terigu. Lalu aduk terlebih dahulu. Kemudian baru tambah air. Nah, sekarang waktunya memisahkan kuning telur dengan putihnya. Kenapa dipisah? Karena nggak berjodoh. Enggak, karena emang yang dibutuhkan cuma putihnya aja. Setelah itu, baru dibalur dengan tepung kering. Kalau sudah, ayo kita goreng-goreng. Tunggu warnanya sampai berubah jadi cantik, baru tiriskan. Nah, selanjutnya tumis garlic butter dan tambahkan bawang bombay. Baru deh masukkan semua ayam crispy. Setelah itu campurkan dengan saus black pepper yang siap saji. Kalau sudah ya tinggal ditata yang rapi. Nah, selanjutnya sebagai cemilannya, ayo potong-potong sosis. Kemudian bumbui dengan saus black pepper dari Nourish Kitchen. Tanpa MSG ya Bu Ibu, jadi insya Allah aman. Nah, ini sausnya sama kayak yang dipakai masak ayam crispy tadi. Terus langkah yang terakhir tinggal tumis sayur. Nah, gimana nyiapin bekal sekarang? Gak perlu ribet kan? Karena semua bumbunya sudah tercover dengan Nourish Kitchen. Jadi tinggal tumis oseng, selesai. Ayo masak buat bekal. Langkah pertama, cairkan margarin, kemudian potong-potong daun bawang dan ditumis sampai harum. Kalau sudah, ambil nasi yang masih hangat, kemudian campurkan dan letakkan. Untuk sayurannya cukup potong-potong wortel, buncis, kemudian tuang air dan juga masak sampai mendidih. Masukkan semua sayurannya, tambahkan mentega supaya rasanya makin gurih. Kalau sudah, ya tinggal ditata yang rapi. Selanjutnya kita sayat-sayat sosis pakai pisau yang mantap kali dari Steen Cookware. Kemudian marinasi dengan saus tiram dan juga bubuk lada hitam. Serta jangan lupa oreganonya kakak. Kemudian pecahkan 2 butir telur yang ditambah dengan garam dan juga lada. Lalu masak sosisnya di atas teflon anti lengket. Tuang dan juga ratakan telurnya. Kemudian tempeli dengan sosis dan juga rumput laut. Baru deh ditutup dan digulung. Wah, mantap ya makanan-makanan itu bikin kita ngiler banget pagi-pagi. Tapi kita tadi udah joget-joget, udah olahraga ya. Kalau di Betawi itu ada terkenal itu namanya adu pantun. Adu pantun. Adu Boleh. pantun. Mungkin Boleh. kita bisa saling beradu-adu. Boleh, yuk kita adu Ini pantun. juri. Boleh, boleh, Juri. boleh, Mau boleh, juri boleh. yang Po ya? Oke, yang Oke. pertama dari Empo nih. Empo mau kata-kata apa, Po? Pisang, Pisang. pisang, Bisa. pisang. Kristal dulu apa aku dulu? Aku dulu. Ya udah Kristal dulu. Pisang. Jalan-jalan ke Kota Malang. Cakep. Gitu dong. Iya, Ayo, iya, ulang, iya. ulang, Salah, ulang, salah, ulang, salah, salah. Kaget. Jalan-jalan ke Kota Malang. Cakep. Bukan gitu kan? Kan gitu kan, rusuh kan? Itu kemudian musuh. Terus? Pulangnya bawa pisang. Cakep. Wahai morning people sayang. Cakep. Jangan lupa jam 9 kita tayang. Oke, ya. Mangga, pisang, dan jambu. Buah-buahan bang. Cakep, gitu. Iya, ulang. Mangga, pisang, dan jambu. Cakep. Kubawa dari pasar minggu. Cakep. Contoh lagu anak-anak yang udah mulai dilupain. Nyambung. Makanya. Yang bener, dulu kan suka kita nyanyiin. Oke, yang berikutnya. Apalagi nih, kok? Roti. Kalau gitu saya duluan. Ayo. Saya punya senjata ya kalau buat roti. Asik. Coba kamera. Asik. Awas bawa kata kepret. Agak ke bawah, dikit. Agak di zoom out. Abu yang mundur. Ini repot banget nih satu nih. Enggak ada senjatanya. Oh iya ada senjata. Set. Itu senjata bang. Bukan golok, contekan. Ya si abang. Ah, rotinya roti buaya. Cakep. Jangan lupa kondangannya. Cakep. Siapa bilang Betawi gak berbudaya? Cakep. Kan banyak ulama kondangnya. Lanjut. Kita udah nih. Sekarang Po. Oh, yang Po. Po dong. Jalan-jalan ke kota Solo. Cakep. Lebih enak kalau naik taksi. Cakep. Hati-hati sama cewek jomblo. Cakep. Buaya darat sedang beraksi. Itu tadi buaya ya kata kuncinya. Mau lagi. Buaya lagi. Ayo buaya lagi. Buaya. Sekarang siapa dulu? Nah ini yang Aku laki dulu ya. buaya. Ya buaya, yuk buaya. Aku dulu. Jalan-jalan ke rawa buaya. Cakep. Jangan lupa beli mawar. Beli mawar gitu ya. Iya. Gantung. Kagak cakep dah. Jalan-jalan ke rawa buaya. Cakep. Jangan lupa beli mawar. Iya. Cakep. Kalau suka masih jangan ngaku suka ya. Ulang. Bang pulang aja bang. Pulang aja bang. Pulang aja. Stres. Aduh. Bos siapa yang menang Bos? Siapa yang menang? Apa ya? Iya. Ini salah mulu nih grogi kali ini ya depan. Bos saya suruh ngomong
kan jago kok suruh pantun satu aja ribet. Ya udah nih buat yang di rumah nih ya pokoknya nih luar biasa banget tadi seneng banget kita sama-sama belajar sama Empok Kaswana Bokir ya yang udah mau datang ke sini terima kasih banyak. Iya sama-sama Bu Jaswana. Mudah-mudahan berkat terus dan makin sukses. Iya, amin. Semoga budaya Betawi semakin dilestarikan dan juga anak-anak generasi Betul. seterusnya makin suka dengan budaya Betawi. Pokoknya jangan sampai lupa ya. Pokoknya buat semua yang ada di rumah selalu saksikan Morning Update setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 9 sampai jam 10 hanya di iNews. Jangan sampai ketinggalan ya. Benar banget. Dan juga jangan lupa untuk melakukan protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan dan juga menjauhi kerumunan. Ya kita ketemu lagi di Morning Update selanjutnya. Bye.